Kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa Onda TV Sulsel TV masa kini. Ya, kita kembali ke Kak Marwa, seorang beautician ya, konsultan bisnis dan juga pemberdayaan masyarakat. Halo Kak, gimana, masih semangat? Masih dong. Masih dong. Ya, baik. Tadi kita membahas mengenai perjalanan, proses karir, pekerjaan, aktivitas ya, sekolah, pendidikan, pencapaian dan sebagainya. Nah, sekarang kita mungkin akan singgung ya mengenai wisata ya yang ada di Ternate dan Selayar, sesuai dengan pengalaman Kak Marwa yang pernah tinggal di Selayar dan Ternate. Boleh dijelasin nggak ke pemirsa? Kali hitung-hitung jadi duta wisata dulu nih. Iya, duta wisata di luar ini. Ya. Kita mulai dari Ternate ya, boleh. kampung kelahiran. Ternate bukan ya, maksud saya Selayar. Selayar ya. Kalau Selayar itu punya satu objek wisata yang sangat luar biasa menurut saya. Ya. Itu Taman Laut Nasional Takak Bonerate namanya. Takak Bonerate. Terkenal banget tuh. Terkenal banget. Kalau dulu itu pernah menjadi terindah kedua di dunia. Pernah. Tapi sekarang sudah tergeser oleh Bunaken ya. Mungkin karena terumbu karangnya mungkin yang sudah mungkin ada yang rusak atau gimana. Tapi yang jelas sampai sekarang menjadi terindah ketiga di dunia itu sudah udah luar biasa sudah banget sangat ya. luar biasa. Dan kalau ada yang hobi snorkeling, diving ya, itu recommended banget, wajib. Apalagi semuanya Indonesia semua 1, 2, 3 ya. Iya. Wow, keren. Kalau satunya ada di luar negeri. Di luar Maldives. Bisa jadi, saya lupa ya dimana, tapi 2-nya itu Bunaken, 3-nya di Selayar. Oke, baik. Iya. Kalau di Ternate tuh apa yang membedakan tuh Ternate? Kalau di Ternate lebih ke wisata alam ya. Wisata alamnya itu lebih ke pegunungan. Ya. Seperti yang kita tahu di Ternate itu terkenal dengan pegunungan Gamalama. Gamalama, jadi sekitar Ternate itu semuanya ditumbuh itu dengan cengkeh dan pala. Ya, jadi itu kan kenapa dulu itu Portugis datang ke Indonesia kan mengejar rempah-rempah. Pusatnya itu ada di Ternate dan karena Tidore. Lahannya memang sangat subur Kak ya? Sangat subur. Ternate dan Tidore itu berhadapan, 2 kesultanan. Jadi kalau ke Ternate rugi kalau tidak jalan-jalan ke 2 kesultanan ini. Seperti kerajaan ya. Ada juga benda-benda peninggalan sejarah ya, ada rumah-rumah, ada meriam dan sebagainya ya. Dan sampai sekarang masih berlaku semuanya, masih seperti kerajaan. Masih ada raja sultannya, masih ada panglimanya, masih semua lengkap. Jadi kalau kita ke sana itu kita tidak boleh masuk dengan menggunakan pakaian biasa. Memang ada kain yang sudah disiapkan. Kita masuk ketemu dengan jenderalnya, ketemu dengan adalah sebutannya lah di sana istilah-istilahnya. Oh wow. Oke, baik. Kita kembali ke Kak Marwah lagi. Nah, sebagai seorang perempuan nih ya, bagaimana sih Kak Marwah ini memandang perkembangan perempuan masa kini seperti apa? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah sangat jauh berbeda ya dengan dulu. Perjuangan Rajang Ajeng Kartini itu ternyata tidak sia-sia. Kalau dulu itu semua serba terbatas. Paling wanita cuma bisa setelah sekolah pendidikan menengah ke atas menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, selesai. Sekarang alhamdulillah sudah ada istilah yang sangat keren, emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Yang alhamdulillah membuat kita manusia itu sudah tidak dibatasi untuk melakukan aktivitas karir. Tapi kembali lagi kita manusia, wanita ada fitrahnya sebagai seorang wanita. Tetap wanita itu adalah tulang rusuk ya. Tetap dia tulang rusuk, tetap harus ada pemimpin yang memimpin seperti itu. Ya, entahkah pemimpinnya itu adalah seorang pendamping hidup atau ayah atau mungkin kakak laki-laki tetap menjadi makmum ya. Tetap. Seperti itu kalau kembali tetap kita adalah makmum. Oke, baik. Nah, kalau untuk perempuan yang punya karir yang ternyata lebih tinggi, penghasilan lebih besar, pendidikan lebih tinggi dari seorang laki-laki, entahkah laki-laki itu adalah seorang suami atau seorang adik laki-laki, entahkah kakak laki-laki atau bahkan seorang ayah, itu kira-kira ada potensi resiko gesekan gak sih atau aman atau gimana tuh? Itu kan dilema tuh Kak ya? Gimana tuh? Kalau sekarang kasus perceraian tinggi karena memang perekonomian ya. Masalahnya pasti bukan di perselingkuhan nomor satu, bukan. Tapi di perekonomian. Tapi kembali lagi ke individunya masing-masing.
Kalau yang namanya dalam suatu hubungan, entah itu suami istri, ayah anak, kakak adik, kalau terjadi kesenjangan ekonomi pasti akan adalah pergesekan ya, walaupun cuman sedikit. Tetapi kembali lagi kepada individunya masing-masing yang menjalani. Kalau mereka sudah ada komitmen dari awal, ada saling memahami, ada saling mengerti, insya Allah pasti bisa dijalani. Jadi kembali lagi ke personnya ya. Iya, tapi intinya tetap harus sama-sama harus memahami tanggung jawab masing-masing. Ada kewajiban, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Semuanya dua-duanya harus balance, harus seimbang. Gitu ya Kak ya. Oke, baik. Dan kalau untuk perempuan-perempuan, apa sih bedanya perempuan kota dengan perempuan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia Timur, terutama nih di kampungnya Kak Marwan di Selayar dengan di Maluku Utara ya, kan kita kenal bahwa Kak Marwa ini adalah seorang pemberdaya. Apa sih perbandingan perempuan-perempuan di kota dengan di daerah? Kalau secara karakter kurang lebih sama ya, kurang lebih sama-sama pekerja keras ya. Kalau saya lihat Selayar, Ternate intinya pekerja. Kalau saya lihat secara umum wanita Indonesia itu pekerja keras. Pekerja kerasnya itu mulai dilihat dari status sebagai ibu rumah tangga. Kenapa saya anggap pekerja keras dan sangat luar biasa? Ibu rumah tangga itu multi talenta kalau menurut saya ya. Betul. Iya, multi talenta. Sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu, sambil jaga anak, itu dalam satu waktu bisa dilakukan bersamaan. Belum tentu laki-laki bisa ya. Multitasking ya. Iya, multitasking saya bilang seperti itu ya. Jadi kalau mengenai pekerja keras, saya anggap semua perempuan Indonesia pekerja keras. Cuma pekerja keras ini harus terarah dan harus punya tujuan begitu pekerja kerasnya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi udah diceritain ya di Ternate, di Selayar, dan memang ada kemiripan ya. Hanya mungkin saja mobilitas yang membedakan. Kalau misalnya di perkotaan ini aktivitasnya sangat-sangat padat. Sedangkan kalau misalnya di daerah itu agak sedikit lowong ya, seperti itu. Kalau untuk pengalaman volunteering mungkin ya, Kak Marwa, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan seperti itu selama hidup? Pernah kami jalan-jalan ke salah satu pulau, ada di Uang Seribu, di Maitara namanya. Maitara itu berhadapan dengan kota Tidore. Kami pernah ke sana dalam rangka pemberdayaan. Kita tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Stay tune on Net TV, Social Good People.